Para pemirsa dan sahabat beriman, ikuti terus video ini ya, jangan separuh-separuh nanti supaya tidak gagal paham dalam memahami apa yang kami sampaikan. Kembali tadi itu, kenapa ya? Dia. Saya punya teman Apa itu? patung. Pak Ustadz ini punya cerita nih, Manji ini apa? Ayo. Teman saya punya istri. Ya. Itu telinganya udah lama nggak dengar. Disebabkan nggak tahu juga penyebabnya. Maksudnya lama nggak dengernya budak atau tuli gimana tuh? Sama mirip-mirip. Pendengarannya cuma Terganggu gitu ya? 10%. I see, ya, betul. Tadinya 25%, lama-lama tinggal 10%. Oh, Nah, sudah ke profesor berobatnya. Profesor Berarti kan telinga. THT. THT ya. Berarti kan udah ke spesialis biasa lah. Keliling lah udah ya. Udah keliling rumah sakit. Kedukun? Enggak ya. Ada kaitannya. Kita nggak tahu, biasanya orang berobatnya gitu tuh. Udah pusing. Nah, jadi sampai sekarang pendengarannya kurang. Oh, Komunikasi terganggu, ke temannya, ke saudaranya, semua terganggu. nah terus kalau komunikasi caranya gimana tuh? Ya paling pakai hadap-hadapan, lihat bibir. Oh gini gitu, Tapi tatap untuk muka. satu masalah, kalau udah macam-macam kumpul orang banyak, masalahnya kadang lain-lain udah nggak bisa. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Itu bertatapan untuk satu masalah itu. Biasa masalah misalnya ngomongin tentang makan dulu nih. Kalau untuk tentang jalan-jalan, lain lagi. Ada Jadi, jalan-jalan juga misalnya ngomongin. kita nih ngomong kan, Gitu ya. kadang nggak satu masalah aja kan, banyak masalah. Makan kita kemana? Oh nanti kesana kesini, udah lain lagi tuh fokusnya, gitu. Jadi harus ada guiding dulu. Oh ini kita ngomong makan, nah, pasti fokus pikirannya ke makan. Emang ada tuh pendengaran 10%, 20% itu tolak ukurnya apa? Itu menurut dokter. Menurut dokter. Itu gimana Pak Ustadz kira-kira? Itu 10% pendengarannya itu Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Ya, kalau pendengaran 10%, 20% itu kan tolak ukur dari dokter. Dan kita harus menghormati apa yang beliau Katakan ini Pak. ceritakan. Karena itu tolak ukur keilmuan beliau kan begitu. Nah, yang harus kita ketahui itu adalah bagaimana caranya menyelesaikan masalahnya. Mau pendengarannya yang aktif 10% atau 20% atau 30%, kita harus menyelesaikan masalahnya. Nah, kalau masalah telinga ini biasanya masalahnya adalah dengan apa yang dia dengar, kemudian apa yang dia omongkan setelah dia dengar. Seperti itu. Jadi sangat berhubungan sekali. Kalau memang pendengaran itu tidak bisa pulih, biasanya ini berhubungan dengan orang tuanya. Pendengaran itu nggak bisa pulih, itu insya Allah berhubungan dengan orang tuanya. Dosa yang mengunci. Walaupun orangnya itu sholat, iya. Walaupun dia itu rajin sholatnya, iya. Walaupun dia tahajud, iya. Dia berdoa kayak apa, iya. Tapi kalau ada dosa dengan orang tuanya, yang berhubungan dengan tidak mendengarnya dia, itu berhubungan dengan orang tuanya bilang apa, kemudian dia bilang apa, itu berhubungan dengan telinganya. Bisa aja dia dulu mamanya orang tuanya agak rewel, suruh ini, menurut dia rewel, lah dia nggak mau. Suruh ini, dia nggak mau. Nah, selalu berbenturan terus dengan orang tuanya. Jadi kalau dengar orang tuanya ngomong begini itu kesannya kayak nggak mau dengerin dia sudah. Jadi kayak menolak aja. Itu Ustadz ya. Nggak mau, ngeluh aja orang tuaku gitu. Jadi nggak mau. Jadi ada di dalam pikiran atau hati atau lewat lisan, ya. itu dia sebenarnya nggak mau dengerin. Jadi nggak mau dengerin atau nggak mau jalanin itu termasuk nggak mau dengerin. Kemudian juga orang tuanya ngomong apapun kadang-kadang nggak terlalu diperhatikan dia secara khusyuk. Nah itu bisa menjadi tersebut. Kemudian munculnya setelah dia punya suami atau punya istri, dan itu jelas sekali. Setiap suami atau istrinya ngomong, berikan masukan, nggak digubris. Karena dia mikir, sadar atau tidak sadar, orang tua aku ngomong aja nggak terlalu tak gubris, apalagi kamu. Sehingga itu yang menjadi pemicu, triggernya di situ.
Dan itu dilakukan terus, omongan suami, omongan istri yang baik-baik itu nggak mulailah dia. Pendengaran itu mulai berkurang. Itu triggernya seperti itu. Nah, disitulah insya Allah Allah memberikan jawaban bahwa orang yang sudah sholat pun, yang muslim nggak bisa menyelesaikan itu karena apa? Ada akhlak yang kurang di hadapan Allah Ta'ala. Akhlak Rasul yang ditabrak oleh dia. Khususnya akhlak yang berhubungan dengan orang tuanya, yang berhubungan dengan telinganya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau saya mau tanya sama Cice, Ci, itu kan temannya Cice. Apa yang dulu dikerjain itu yang agak nggak, yang 10%, 20% itu yang laki apa yang perempuan nih? Temennya perempuan. Ya, itu apa yang dia lakukan sebenarnya? Apakah karena itu kan temennya Haji yang laki apa yang perempuan nih temennya Haji? Yang perempuan. Nah ini berarti Haji kan kenal nih sama dia nih. Itu apa yang dia lakukan sejak remajanya, sejak sebelum nikah atau sejak menikah? Dia dengan orang tuanya dulu, dengan orang tuanya dulu. Oh, teman saya ini tahunya dia setelah menikah. Nah, memang kalau sehari-hari ketemu sama orang tuanya itu kan gitu ya. Merasa benar apa yang dilakukan, merasa benar. Jadi omongan orang tua pun nggak terlalu apa namanya itu, nggak digubris gitu. Orang tuanya kan istilahnya mau curhat lah. Nah curhatannya ini menyangkut orang lain sehingga dianggap itu gosip sama dia. Jadi dia nggak mau dengar dan dia itu merasa itu udah benar gitu, sehingga orang tuanya mungkin sakit hati lah atau apa gitu. Seperti itu. Ya bisa seperti itu, makanya ada omongan orang tuanya nggak mau dia dengerin sebenarnya. Bisa jadi nggak mau, jadi nggak gubris atau bagaimana. Kalau memang itu menolaknya itu tidak dengan marah, tetapi kalau seperti itu kayaknya dia dengan sumpah. Nah, kalau itu dengan sumpah berarti aku nggak mau dengerin karena dianggap orang tuanya itu bergosip umpamanya. Padahal belum tentu itu bergosip. Bisa aja orang tuanya itu diskusi. Kan beda bergosip dengan diskusi itu. Kayak seperti ini kita diskusi bukan bergosip. Tidak ada keuntungan dari orang yang kita bicarakan, tidak ada dari kita. Kita malah belajar dari kekurangan-kekurangan saudara kita untuk kita ajukan kepada Allah Ta'ala. Bagaimana cara taubatnya kepada Allah Ta'ala, seperti itu. Sehingga kayak tadi bisa aja memang tidak mau mendengar apa omongan orang tua yang sebenarnya bukan masalah gosip. Tapi bisa aja orang tuanya itu mau ngajak diskusi. Sehingga dia sudah nolak duluan, berarti dia sudah telinganya tidak mau mendengar omongan keinginan orang tua mau bicara sama dia. Temen saya bilang juga kalau istrinya itu selalu ngomong, pokoknya nggak mau dengar lagi, itu udah sumpah. Itu sumpah. Itu sumpah. Makanya biasanya yang susah sembuh itu berarti ada sumpah. Insya Allah yang saya amati itu ada sumpah yang dia terucap berkali-kali, yang nggak itu sekali atau nanti di titik itu bisa beberapa kali dia ngomong, sehari itu bisa 5 kali dia bersumpah, kan gitu. Nah itu nanti besok begitu lagi. Nah kalau sudah begitu ya mengunci, jadi istilahnya dia harus membadarkan sumpahnya dengan membayar kafarat seperti itu. Nah inilah yang harus diketahui. Kemudian dia harus sadar, oh iya dulu saya seperti itu, namanya. Bisa aja nanti Haji J juga bilang, ini ada YouTube kita nih, kasih ke temennya nanti biar istrinya itu nonton nanti istilahnya. Jadi dikasih tahu agar ini ada sumpah yang harus dikerjakan dan ini dan ini dan itu. Kemudian kalau memang dia mau, ya mudah-mudahan Allah membuka telinganya lagi. Karena bagaimanapun juga buka telinga itu kan dibutuhkan ya. Seperti itu. Jadi memang ada hal yang kayak bersumpah nggak mau dengerin, ada yang berdenging umpamanya, dia belum budak tapi berdenging aja di telinga, berisik kening seperti itu. Nah berdenging itu biasanya hubungannya dengan kapan. Kalau saya biasanya tanya, kapan mulai berdenging? Sudah nikah atau sebelum nikah? Sudah nikah, sudah berapa tahun nikah? Sudah 10 tahun nikah baru berdenging. Atau baru-baru ini berapa? Baru setahun 2 tahun ini. Oh ya, nah itu saya bisa ngasih solusi. Biasanya berdengingnya telinga ini, saya bilang, Bu, biasanya ibu itu kalau sama suami nggak cocokan. Jadi kalau suami ngomong apa, intinya ibu itu nolak tapi marah.
Walaupun marahnya nggak keluar, marahnya di sini. Nolak aja pikiran ibu nolak, marahnya di sini walaupun diam. Omongan suami sering ibu begitu kan enggak, baru dia jawab, sering ya begitu. Itu kuping kanan apa kiri? Kanan kiri tergantung aja. Ya nanti kalau mamanya dia kanan ya kondisi persoalannya ibu itu yang benar. Kalau yang kiri ya cenderung gampang emosi walaupun diam ya. Nah nanti kalau sudah seperti itu, ibu jangan lagi seperti itu. Kalau yang kanan, walaupun ibu itu punya unek-unek baik, tapi suami ya didengerin. Tapi suami saya itu kalau ngomong itu kasar Ustadz, gitu. Kasar, menekan. Jadi saya sendiri kan memang orangnya juga emosional, jadi barangkali terpicu apa ya? Iya, tapi ya belajarlah. Kalau ibu ingin sembuh, belajar. Oh gitu, iya. Hanya berdenging, ya dengar, masih dengar Ustadz cuma berdenging terus. Nah, saya kasih tahu, beliau paham, dan nanti minta maaf sama suami, mau saya tanya sama suami, kalau biasanya kan berdua nih suami istri. Betul begitu Pak, Bapak kalau ngasih masukan sama istri, kenceng, kaku, ketawa suaminya. Iya Ustadz, ya Bapak juga belajar jangan seperti itu. Istri itu kan bukan seseorang yang harus ngikutin keinginan Bapak, yang enggak. Kalau memang istri baik, benar, ya Bapak juga ngikutin. Kalau Bapak ingin mendidik istri atau memberikan nasihat kan dengan kalimat-kalimat baik kan ya istri insya Allah tahu juga. Nah baru paham. Minta maaf, jangan diulangi lagi ya Bu. Ya. Kemudian saya minta Ibu jangan seperti ini mau jangan seperti ini ya. Mulai sekarang dengerin omongan suami. Mulai sekarang ini kalau ada sumpah bayar kifaratnya mau. Dia bilang mau. Ya amin gitu aja. Kemudian saya tanya gimana dengingnya? Berkurang Ustadz, sudah mulai berkurang. Ya nanti doa-doa saya diaminkan dengan baik aja. Ya itu langsung berkurang. Seperti itu Ci. Jadi sebenarnya kasus seperti itu sama. Telinga kita itu besok itu akan disiksa atau tidak itu tergantung ujian ujian yang berhubungan dengan telinga kita. Sesuatu kalimat yang enak atau tidak enak itu kan kita dengar. Makanya yang tidak enak, makanya aku ini istrinya Tung nih, umpama, omongannya nggak enak nih umpama, omongannya nggak enak, karena aku marah, tapi telinga menolak, ada besok berdenging, gitu, seperti itu. Nah itu kalau terus-terusan kan, akhirnya keluarga Tung dengan saya sebagai istrinya kan, ya keluarga yang selalu berantem. Nah nanti besok di akhirat salah satunya itu akan ditanyain. Yang punya telinga itu pasti masuk. Namanya sakit telinganya berdenging. Diceritakan dalam Quran itu. Wala nudziqannahum minal adabil adna dunnal adabil akbar. Sungguh Allah akan memberikan siksa kepada mereka kecil di dunia. Jadi siksa kecil di dunia salah satunya sakit. Itu siksa kecil di dunia kepada manusia. Sebelum siksa besar di akhirat. Siksa besar di akhirat masuk neraka. Berarti orang yang sakit di dunia itu sebenarnya dari ayat tersebut, surat As-Sajdah ayat 21 tersebut, sebenarnya orang itu besok itu pasti masuk neraka dari ayat tersebut. Bukan dari saya menerangkan. Kalau nggak percaya tersebut, monggo. Kan gitu aja kalau saya, monggo nggak apa-apa kok. Kenapa kok begitu? Lah wong kamu itu ngaku Islam nggak sholat juga monggo. Kan gitu aja kalau saya. Nah kalau kita mau belajar taat, sekarang berubah. Karena besok orang yang sakit, khususnya yang muslim, itu besok di akhirat masuk neraka. Nah kalau mamanya istrinya Tung itu besok masuk neraka gara-gara telinganya, yang bikin telinganya begitu siapa? Tung, dua-duanya ketemu di neraka. Aduh ngeri banget nih. Saya juga ingin supaya video ini lengkap dilihat oleh teman saya untuk menjelaskan ke istrinya. Tadi Ustadz bilang kalau sumpah dibayar kafarat Ustadz. Nah kafarat ini kan ada 3, yang seperti Ustadz sering katakan tuh ada 3 macam nih. Yang pertama membayar 1 sumpah dengan 10 orang miskin diberikan pakaian. Ya. Kedua dengan makan. 3 adalah puasa 3 hari untuk 1 sumpah. Supaya cepat sembuh lah istilahnya. Kafarat ini dijalankan. Ini prioritas utama yang mana dari 3 ini? Apakah menurut kemampuan aja? Iya, ini kafarat dalam surat Al-Maidah 89 itu kan diceritakan bahwa membayar kafarat itu tentang sumpah. 1, memberi makan 10 orang miskin atau duafa. Yang kedua, memberi pakaian 10 orang miskin atau duafa.
Yang ketiga itu membebaskan budak. Nah, Oh, membebaskan iya, budak iya. itu kan nggak ada zaman Ya, sekarang. betul. Kemudian yang keempat itu berpuasa 3 hari. Ini memilih mana yang lebih ikhlas. Bukan prioritas, bukan ini baik atau paling rendahnya. Iya, sebenarnya itu kan kalau mamanya diucapkan pertama itu biasanya yang terbaik. prioritas ya. Jadi memberi makan kepada orang miskin ya silahkan memberi makan. Tinggal jumlah menyumpainya itu berapa kali. Kalau dilihat sehari itu saya pernah dengar istri teman saya itu nyumpahin 5 kali. Nah ini kalau udah sekian puluh tahun kan bisa dihitung sebenarnya. Kalau saat ada dengan makanan, saat nggak ada dengan puasa boleh juga. Boleh digabung karena itu kan memilih ya. Iya. Itu memilih jadi saat ada dengan makanan, saat nggak ada dengan puasa boleh. Tapi niatkan dan kemudian jangan diulangi lagi. Kuncinya di situ. Niatnya apa, Ustaz? Niatnya biasa aja. Bismillah ya Allah saya membayar kafarat untuk sumpah-sumpahku yang berhubungan dengan budekku. Oh gitu global ya. Budekku terhadap orang tuaku, sumpahku terhadap orang tuaku yang berhubungan dengan budekku dengan memberi makan 10 orang miskin atau duafa lillahi ta'ala cukup. Nah, niatnya kan seperti itu aja. Insya Allah kalau memang itu bisa, mudah-mudahan itu bisa menjadi manfaat bagi yang lainnya. Ya, doa, mohon ampun, minta maaf sama orang tua. Kalau memang itu dengan orang tua, kalau itu dengan suami atau dengan istri, minta maaf. Insya Allah yang sering saya tangani seperti itu, alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Amin. Allahu a'lam.